Bab 1271, Tebasan Langit dan Bumi vs Buddha Furiguren. Kemampuan roh apa ini? Pada saat ini, biji teratai di kejauhan sudah meledak. Lusinan biji teratai bertabrakan satu sama lain, dan jarum teratai merah yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, menutupi seluruh area Tang Yuge, yang tidak bisa dihindari. Tiangan kilin Tang Yuge tiba-tiba meledak, dan unikorn asli terbelah menjadi 10 unikorn, tiba-tiba bergegas keluar. 10 unikorn meledak menjadi energi besar, dan 5 elemen dibagi menjadi yin dan yang. Di bawah serbuan 10 unikorn surgawi, atribut yang berbeda berubah menjadi pusaran 10 warna, menyapu ke arah jarum teratai merah di kanopi besar. Jika jarum teratai merah ini masih di bawah kendali Chen Wuzu saat ini, pilihannya adalah berkonsentrasi dan menembak. Tetapi saat ini, Chen Wuzu sudah sedikit kewalahan dan tidak punya waktu untuk mengendalikan mereka. Saat lampu jarum 10 warna mendekat, cincin roh ketujuh di tubuh Chen Wuzu akhirnya menyala, dan teratai merah di bawah kakinya langsung membesar, menelan dirinya sendiri di dalamnya, dan kemudian berputar dengan kecepatan tinggi. Teratai merah berputar dengan kecepatan tinggi, bertabrakan dengan jarum panjang 10 warna, dan tiba-tiba meledak menjadi serangkaian raungan. Jadi di mana jarumnya, seperti bom yang terus membombardir, dan juga memiliki daya tembus yang kuat. Konotasi batin Tiangan Senguang adalah kemampuan jiwa ke-8 Tang Yuge, Tiangan Shenzhen. Jika itu adalah basis kultivasi normalnya dan semangat bela dirinya tidak berevolusi, kemampuan roh ke-8 adalah jarum dewa 5 elemen besar. Jarum kering surgawi adalah versi evolusi dari jarum Sen 5 elemen besar, yang bahkan lebih kuat. Ini memiliki pengaruh besar pada atribut 5 elemen. Api ekstrim juga akan banyak melemah di depan cahaya ilahi kering surgawi. Ditambah dengan penetrasi jarum kering surgawi, 10 atribut saling memperkuat, dan kekuatan yang meletus jauh melebihi kultivasi Tang Yuge sendiri. Kedua belah pihak berusaha keras untuk melepaskan diri dari serangan yang lain. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan meledak di udara. Kerumunan itu terpesona. Perasaan para murid halaman dalam saat ini tidak hanya terkejut. Mereka tahu siapa Chen Wuzu. Jika bukan karena alasan khusus, penyihir teratai merah ini akan menjadi 7 setan Shrek sejak lama. Di pelataran dalam, ada beberapa orang yang diakui secara universal bahwa mereka pasti akan bisa mencapai kekuatan tingkat dewa di masa depan. Di antara mereka, Chen Wuzu jelas berada di 3 besar. Di antara 7 pemain Lan Xuanyu, 4 pemain di depan sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tapi saya tidak menyangka kekuatan dari tempat kelima ini muncul lebih kuat. Jangan melihat pertarungan sebelumnya Chen Wuzu dengan Yuan Enhui, tapi dengan 2 inti jiwanya, pertarungan barusan tidak sia-sia sama sekali. Ini setara dengan kompetisi ini dalam keadaan puncak. Tidak ada lagi penindasan, dan tampaknya kedua belah pihak terasa serasi. Bahkan di tingkat seni bela diri, Chen Wuzu masih sedikit menderita. Ketika Master Pavilion Poseidon mengumumkan bahwa generasi baru dari 7 setan Shrek akan muncul, banyak murid di halaman dalam dipenuhi dengan kemarahan dan merasa tidak adil ketika mereka mendengar bahwa nama itu tidak memiliki milik mereka sendiri. Tapi saat pertempuran berlanjut, perasaan ini mulai menghilang dengan cepat. Jangankan dasi dengan Chen Wuzu, bahkan jika mereka kalah, selama mereka bisa bertahan dengan Chen Wuzu sedikit lebih lama, itu sudah cukup untuk membuktikan bakat mereka. Jangan lupa, sudah berapa tahun Chen Wuzu berada di halaman dalam? Sudah lebih dari 10 tahun. Dan mereka baru saja memasuki halaman dalam. Ini sangat kuat sekarang, seberapa kuat itu dalam 10 tahun. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban, tetapi saat ini, pengakuan 7 orang Lan Xuanyu secara bertahap meningkat. Terutama para guru yang menyaksikan pertandingan, para guru di halaman luar, merasa lebih mendalam. Ketika perguruan tinggi memutuskan untuk membiarkan 33 Tianyi memasuki halaman dalam, para guru di halaman luar paling banyak menanggapi. Memasuki begitu banyak perguruan tinggi ke pelataran dalam sekaligus, bagaimana dengan nilai perguruan tinggi luar lainnya di belakang mereka? Murid-murid di halaman dalam juga memiliki pendapat. Ada lebih banyak orang memasuki halaman dalam dan lebih banyak orang berbagi sumber daya. Tapi sekarang tampaknya semuanya tampak masuk akal. Selain itu, mereka belum mulai menempati sumber daya halaman dalam. Saya telah berlatih di militer baru-baru ini, tetapi setelah kembali, dia sudah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. 33 Tianyi, 33 orang, bahkan jika 26 orang lainnya tidak sebaik ketujuh ini, seberapa besar perbedaan yang bisa mereka buat. Bagaimanapun,
Mereka semua adalah teman sekelas. Selain itu, Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu telah menunjukkan kekuatan mereka sebelumnya, dan mereka juga cukup baik, setidaknya pada tingkat murid halaman dalam. Di mata para murid di halaman dalam, Master Pavilion Sagot menjadi semakin mengagumi. Kekuatan 7 Lan Xuanyu membuktikan pilihannya. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa pada saat ini, Master Pavilion Sagot juga memiliki makhluk roh yang terus berkeliaran di dalam hatinya. Bagaimana situasinya? Bagaimana dengan pengalaman yang bagus? Bagaimana dengan pukulan yang bagus? Siapa yang mengalahkan siapa ini? Boom! Jarum kering surgawi akhirnya meledak, dan teratai merah bersinar, masih bersinar. Dan ke-10 unicorn tiangan di kejauhan akhirnya keluar dari duri, bergabung menjadi satu, dan sekali lagi berubah menjadi unicorn tiangan. Ambil langkah terakhirku. Jika kamu menangkapnya, kamu akan menang. Suara Chen Wuzu menggema. Detik berikutnya, lingkaran cincin roh menyebar, dan teratai merah yang dia ubah tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan elemen api di udara ada di dalamnya. Tersapu selama rotasi, dia terbang langsung ke Tang Yuge. Tiangan kilin dari Tang Yuge tidak berani ceroboh, tubuhnya meledak dengan 10 sinar warna-warni, matanya menusuk, dan yin dan yang di belakangnya naik, berubah menjadi sayap hitam dan putih. Hebatnya, itu sudah menjadi negara terkuat. Di bawah kaki, cincin roh ke-9 akhirnya bersinar. Sosok Tang Yuge tiba-tiba menjadi ilusi, dan semuanya menjadi lamban dalam sekejap. Semua cahaya memadat di atas kepalanya. Aura horor meledak dalam sekejap, dan kengerian itu mirip dengan perasaan yang dirasakan Yuan Enhui ketika dia akan bertarung mati-matian sebelumnya. Kekuatan teror melonjak dalam sekejap, memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Tang Yuge, yang awalnya mengubah banyak atribut, sekarang hanya memiliki ketajaman, dan ketajaman semacam itu yang tampaknya mampu menembus tanah. 10 atribut bergabung ke dalam. Warna-warna mulai berkurang satu persatu, dari 10 warna menjadi 5, dan langit menjadi 5 elemen. Kelima warna tersebut terus berubah menjadi hitam dan putih, inilah yin dan yang. Yin dan yang masih menyatu, dan akhirnya berubah menjadi Phantom Ki, yang berubah menjadi unicorn di atas kepala tiangan kilin. Aura tajam menyembur dari unicorn. Unicorn yang mengering di langit naik ke langit, langsung berputar, berubah menjadi pedang cahaya yang besar. Dalam sekejap, langit dan bumi memudar, matahari dan bulan menjadi gelap. Sungguh kemampuan roh ke-9 yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir merasa pucat. Kemampuan roh ke-9 seperti itu tidak pernah terdengar. Ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, 2 yin dan yang muncul dan berubah menjadi dunia, dan kemudian 5 elemen diturunkan dan batang surgawi muncul. Kemampuan jiwa ke-9 Tang Yuge setara dengan melawan langit, mengkondensasi langit menjadi 5 elemen, dan 5 elemen ditelusuri kembali ke yin dan yang, dan akhirnya yin dan yang digabungkan untuk membuka dunia. Heavenly Kilin, kemampuan jiwa ke-9, langit dan bumi. Raih kekuatan saat dunia terbuka. Dan teratai merah, yang berputar dengan cepat, telah meningkat secara ekstrim saat ini. Di antara senjata tersembunyi dari Sekte Tang, ada satu senjata tersembunyi yang dianggap sebagai yang pertama, dan senjata tersembunyi dari artefak adalah yang pertama. Tang San, mantan leluhur Sekte Tang, hampir tak terkalahkan dengan senjata tersembunyi ini. Chen Wuzu berbakat, dan jiwa seni bela diri teratai merah miliknya tidak hanya dibuat menjadi api pamungkas olehnya, tetapi juga mengintegrasikan banyak keterampilan unik Sekte Tang. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki pengetahuan paling mendalam tentang Sekte Tang di antara semua murid Akademi Shrek, termasuk guru. Kemampuan roh ke-9-nya berasal dari senjata tersembunyi teratas Sekte Tang. Senjata tersembunyinya bernama Buddha Fury Tang Lian. Dan di tangan Chen Wuzu, kemampuan roh ke-9 tepatnya, Buddha's Fury Red Lotus. Di belakang teratai merah yang berputar cepat, sesosok muncul samar-samar. Itu adalah sosok dengan roda ringan. Itu tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi memiliki keagungan yang tak tertandingi. Api yang menyala-nyala meledak sampai ekstrim. Pada momen ini, suhu tinggi yang meletus di tubuh Chen Wuzu bahkan melebihi suhu bintang biasa. Ini adalah pukulan pamungkas ekstrim Douluo. Bab 1272, terima kasih telah membantu saya menyublim. Hongmeng Blademan marah pada Buddha dan teratai merah. Dua energi yang sangat menakutkan bertabrakan dalam sekejap. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir tidak bisa membantu tetapi ekspresi mereka menjadi serius.
Apakah itu Chen Wuzu atau Tang Yuge, mereka berdua adalah kebanggaan akademi, dan tidak ada yang bisa tersesat. Tapi tabrakan seperti itu akan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan bersama mereka. Tidak ada yang bisa menghalanginya sebelum hasilnya dibagi. Ledakan, lampu merah meledak, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya meletus dan naik. Bunga teratai merah kemarahan Buddha meledak setiap kelopak teratai merah murka Buddha yang meledak membakar bilah cahaya besar yang jatuh dari langit. Tapi di mana pedang cahaya Nahong melewat, yin dan yang terbagi, dan apinya berdesir. Tidak ada nyala api yang dapat menghentikan kemajuannya. Langit bergetar. Dalam sekejap, semua api tiba-tiba terbagi menjadi dua. Cahaya pedang Hongmeng juga melintas. Semua kelopak bunga teratai merah tampaknya telah mengembun pada saat ini, mengembun di udara dan tidak bisa lagi bergerak di tengah jalan. Dan Na Hongmeng Dao Guang sudah mencapai tempat Chen Wuzu sebelumnya, dan kembali ke Tang Yuge dengan wajah pucat. Armor pertempuran dua karakter di tubuhnya telah meleleh, sayap di belakangnya benar-benar lenyap, wajahnya pucat dan gemetar. Jika bukan karena kemunculan Yin yang Chaos Bird dan hampir tidak menopang tubuhnya, dia akan jatuh ke danau. Apakah dia menang? Tidak, dia tidak menang. Setidaknya dia mengerti bahwa meskipun Tiandi Zhan telah berpisah dari Fury Red Lotus, dia tidak memenangkan pertandingan tersebut. Sue Mei, terima kasih. Terima kasih atas potongan ini. Bantu aku menyublim. Suara Chen Wuzu tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, setiap kelopak teratai merah di langit mekar dengan kecemerlangan paling terang, setengah dari kelopak yang dipotong oleh langit dan bumi menjadi biru es, dan setengah lainnya berubah menjadi emas merah. Dua warna berbeda muncul pada saat yang sama, berlapis di atas satu sama lain, bercampur satu sama lain. Sebelumnya, mereka berbaur satu sama lain, berubah menjadi teratai dua warna. Kedua warna itu menyatu perlahan, dan sekumpulan kecil api putih muncul di puncak teratai. Boom, langit runtuh. Seberkas cahaya besar membubung ke langit. Dalam sekejap, aura langit dan bumi mengalir deras, menyatu menuju seberkas cahaya itu. Nafas kehidupan di seluruh danau Sagot sepertinya bergegas ke berkas cahaya saat ini dan menyatu dengannya. Biarkan berkas cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di kejauhan, markas Menara Chuanling. Pejabat senior menara transmisi roh yang dikejutkan oleh cahaya perak besar tadi melihat keluar jendela lagi. Membobol dewa, arah Akademi Shrek, seru satu orang, dewa lain, atribut api. Orang tua berkepala itu mengerutkan kening. Untuk sesaat, matanya berkedip dan emosinya berfluktuasi. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas. Akademi Shrek benar-benar diberkati. Ada cara untuk menjadi dewa yang juga dikenal sebagai jembatan antara langit dan bumi. Jembatan antara dunia dan bumi, lepas dari dunia. Untuk melihat alam semesta yang berubah adalah menjadi dewa. Sejak saat itu, dia terlepas, tidak lagi diganggu oleh dunia, dan memperpanjang hidupnya selama ribuan tahun. Ini hampir merupakan tujuan seumur hidup semua master jiwa, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai tujuan ini. Saat ini, Akademi Shrek memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lainnya. Dan dia juga pembangkit tenaga listrik tingkat dewa atribut api yang pandai menyerang. Belum lagi Tang Yuge, Lan Xuanyu dan yang lainnya di pantai sudah menonton. Chen Wuzu dari level ekstrim Douluo, setelah bertarung dengan Tang Yuge dan membawa kekuatan Heaven and Earth Slash, tiba-tiba menyublim, dan jembatan antara langit dan bumi menjadi dewa. Anda tahu, dengan teknologi dan sumber daya saat ini, selama bakatnya mencukupi, itu lebih merupakan masalah waktu untuk mengembangkan Douluo hingga batasnya. Namun, limit Douluo sering memilikinya, tetapi level dewa tidak sering memilikinya. Ingin mengambil langkah itu tidak hanya sesederhana akumulasi dan kultivasi, tapi juga secara kebetulan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Chen Wuzu benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan ini, yang hampir tidak mungkin, dan menjadi dewa dalam satu langkah. Melampaui semua murid dari halaman dalam yang hadir, dan mencapai posisi fitnah dewa. Boom, dunia berubah. Di langit, guntur 4 warna meraung, berubah menjadi pilar guntur besar dan membombardir pilar cahaya yang naik. Perampokan guntur. Ini adalah perampokan guntur untuk menjadi dewa. Saya tidak tahu mengapa, ketika Lan Xuanyu melihat kesengsaraan guntur ini, dia masih merasa sedikit ramah. Dia sendiri bisa mensimulasikan eksistensi serupa. Namun, elemen petir yang dia simulasikan masih sangat berbeda dari guntur langit ini. Tempat paling berbeda adalah ukurannya.
Bagaimanapun, kesengsaraan petir elemental yang terkandung dalam tubuhnya terbatas, tetapi guntur 4 warna yang jatuh dari langit hampir seperti menghancurkan dunia, dan sinar guntur tebal langsung menyelimuti sinar cahaya yang diubah oleh Chen Wuzu. Ayah, jika logam tingkat dewa ditempa saat ditempa, apakah itu juga jenis guntur? Lan Xuanyu bertanya pada Tang Wulin di sampingnya. Tang Wulin mengangguk, dan berkata, logam tingkat dewa awal adalah jenis guntur ini. Namun, itu tidak sekuat menjadi dewa. Kekuatannya hanya sekitar 1/10 dari ini. Tetapi untuk pengrajin ahli dengan kultivasi yang tidak memadai, itu masih fatal. Oleh karena itu, jika ingin menjadi pengrajin ahli sejati, Anda harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. Tentu saja, jika Anda tidak termasuk di antara mereka, pada dasarnya Anda telah beradaptasi dengan halilintar semacam ini. Selama kekuatannya tidak terlalu tinggi, seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan lega, itu bagus, maka aku akan lebih yakin menjadi dewa. Tang Wulin meliriknya dan berkata, kamu yakin akan menjadi dewa? Ketika kita menjadi dewa, sebenarnya Lei Jie tidak sekuat sekarang. Itu karena energi pada bintang Douluo kita tidak mencukupi, bintang Douluo levelnya sendiri tidak cukup. Tapi keilahian semacam itu sebenarnya tidak cukup. Bencana guntur bukan hanya malapetaka, tetapi juga peluang. Di bawah bencana guntur, Anda dapat membentuk kembali tubuh emas dan menyublim diri sendiri. Baik ibu Anda maupun saya tidak pernah mengalami proses ini. Tapi fisik kita berbeda. Biarpun kita tidak menjalani proses itu, garis keturunan kita akan tetap sangat kuat. Tapi jika kamu menjadi dewa di masa depan, kamu masih harus menanggung baptisan guntur. Apalagi dengan garis keturunanmu, jika kamu menjadi dewa, aku khawatir Douluo Xing akan benar-benar jika Anda tidak tahan, Anda akan memengaruhi tingkat kehidupan seluruh planet. Itulah sebabnya saya katakan sebelumnya bahwa ibu Anda dan saya akan menemani Anda ke Draco. Hanya Draco yang memiliki energi kehidupan dalam jumlah besar, apakah yang paling cocok bagi Anda untuk menerobos? Juga, jika Anda ingin menjadi Dewa Naga, Anda tidak boleh memiliki kebetulan. Apa yang akan Anda tanggung bukanlah kesusahan guntur 4 warna, setidaknya kesusahan petir 7 elemen. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, apakah itu sangat kejam? Guntur 4 elemen ini seperti menghancurkan tanah, dan guntur besar mungkin setebal 100 meter. Seberapa kuat 7 elemen guntur kesengsaraan? Dia bergidik memikirkan ini. Meskipun dia percaya bahwa kekuatan fisiknya sangat tinggi, dia tidak melakukan pembaptisan Dewa Petir dunia bawah sendiri. Semakin dia melakukannya, semakin dia tahu betapa menakutkan kekuatan kesengsaraan guntur itu. Tang Wulin berkata, jangan takut. Semakin kuat kesengsaraan guntur, semakin banyak manfaat yang akan dibawa. Tetapi Anda masih harus mengumpulkan keterampilan Anda, dan jangan pernah menerobos dengan mudah sampai menit terakhir. Tempat untuk menerobos juga harus dipilih dengan hati-hati. Petik 2. Ya, saya mengerti. Tentu saja, Lan Xuanyu tahu bahwa dia perlu mengumpulkan keterampilannya. Lain kali Anda menerobos 7 cincin, itu kemungkinan besar akan menjadi kesempatan untuk menjadi dewa, dan sebelum itu, yang terbaik adalah menemukan kesempatan untuk mengunjungi dunia naga. Jika kamu dapat melakukan lebih banyak akumulasi di sana, atau bahkan menemukan beberapa hal yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, maka secara alami akan lebih mudah bagimu untuk menerobos. Sambil berbicara, dia selalu menatap jembatan langit dan bumi di langit. Ini adalah kesempatan langka untuk diamati. Chen Wuzu memang kuat, dan belum 1 atau 2 hari baginya untuk mencapai batas Douluo. Di bawah dorongan Tiandi Zhan, dia akhirnya menemukan jalan ke masa depan. Bagilah judul Douluo dan jalan untuk menjadi dewa. Jadi dia memilih untuk menerobos tanpa ragu-ragu. Bab 1273, Teratai Merah Menjadi Dewa. Meskipun tidak ada yang bisa membantu seorang master jiwa ketika menerobos untuk menjadi dewa, ada begitu banyak pembangkit tenaga tingkat dewa yang hadir, yaitu kepercayaan dirinya. Jika kesempatan itu tiba, jika Anda tidak dapat melakukan upaya besar, mungkin akan lebih sulit di lain waktu. Dia tidak pernah menjadi karakter yang ragu-ragu, jadi dia memilih tanpa ragu-ragu. Di tengah raungan yang keras, kekuatan yang menakutkan meletus. Cahaya kuat bergema di udara. Jembatan langit dan bumi Chen Wuzu terus memanjang ke langit, secara paksa menahan serangan dari unsur petir kesusahan, meskipun terus bergoyang, tetapi terus mendaki puncak yang lebih tinggi dengan tegas dan tegas. Lei Jie menyusup ke berkas cahaya yang dia ubah,
dan berkas cahaya itu terus pecah dan bersatu kembali, tapi itu selalu begitu kokoh. Untuk menjadi dewa, tidak hanya basis kultivasi dan kekuatan spiritual yang dibutuhkan, tetapi keyakinan yang teguh juga penting. Tidak ada keraguan bahwa Chen Wuzu tidak kekurangan ini. Inilah kekuatan. Pavilion Master Poseidon menatap berkas cahaya besar dengan mata yang membara, dan energi kehidupan yang sangat besar terus-menerus ditelan dan diserap oleh Chen Wuzu. Dia sekarang semakin merasa bahwa adalah benar membiarkan Lan Xuanyu dan yang lainnya pergi ke Tianlongxing untuk mencuri energi kehidupan secara diam-diam. Jika tidak, setiap murid yang menjadi dewa akan membuatnya merasakan kehilangan energi kehidupan. Dan sekarang, dengan pemberian makan kembali dari tumbuhan jiwa binatang itu, energi kehidupan yang dilepaskan oleh pohon abadi terus-menerus dan stabil. Ini adalah dukungan terbesar Chen Wuzu. Akhirnya, guntur terjadi selama lebih dari 10 menit sebelum guntur 4 warna itu secara bertahap berhenti. Bahkan langit mulai menjadi sedikit lebih cerah. Ini pertanda sukses menjadi dewa. Untuk sementara waktu, sudah ada banyak sorak-sorai di antara para murid di halaman dalam. Tetapi pada saat ini, cahaya antara langit dan bumi tiba-tiba meredup, dan wajah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir berubah. Ini belum berakhir, ini belum berakhir. Detik berikutnya, tiba-tiba awan gelap bergulung di langit. Dari celah antara awan gelap, cahaya berwarna yang kaya muncul lagi, dan kali ini, itu bukan 4 warna sebelumnya, tetapi 7 warna. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat Tang Wulin dengan takjub, berpikir, apakah mulut ayah terbuka? Berbicara tentang Seven Color Thunder Tribulation, Seven Color Thunder Tribulation ada di sini. 4 warna elemen kesengsaraan, 7 warna seperti surga dan bumi kesusahan. Kemampuan untuk menarik 7 warna kesusahan langit dan bumi membuktikan bahwa bakat gadis ini memang luar biasa. Kata Tang Wulin, namun, kesusahan surga dan bumi tidak mudah untuk menolak. Segera setelah suaranya jatuh, guntur warna-warni yang 9/10 lebih kecil dari perampokan guntur 4 warna sebelumnya. Itu tidak terlihat terlalu megah. Guntur warna-warni jatuh dari langit dan jatuh dengan deras di langit dan bumi Chen Wuzu. Di jembatan, boom! Raungan keras meledak seketika, dan jembatan surga dan bumi runtuh hampir seketika, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Dari ketinggian tinggi, retakan di jembatan langit dan bumi menyebar dengan cepat, dan langsung sampai ke permukaan danau Dewa Laut. Tiba-tiba, seruan terdengar. Langit dan bumi dirampok terlalu cepat, dan di depan kekuatan besar langit dan bumi ini, tenaga manusia tampak begitu kecil. Ketika bencana terjadi, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa darah di tubuhnya mengalir deras, dan kekuatan unsur dalam darah sepertinya akan hilang. Bahkan untuk sesaat, jantungnya berdebar-debar sedikit tidak bisa bernapas. Betapa kekuatan yang menakutkan ini. Untuk mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat dalam sekejap. Untungnya, Heaven and Earth Tribulation jatuh hanya dengan 1 pukulan. Awan gelap telah menghilang pada saat berikutnya guntur berwarna-warni turun. Tapi semua orang yang hadir sudah menyebutkan tenggorokannya. Karena mereka melihat dengan jelas bahwa celah besar di jembatan antara langit dan bumi telah menyebar ke permukaan danau Poseidon. Jika malapetaka gagal, mungkin hanya ada satu akhir. Lilin menari, ayo. Pada saat ini, sebuah suara bersemangat terdengar. Itu adalah pria muda yang berdiri di sebelah Master Sister Yu Yingxin. Pada saat berikutnya, berkas cahaya yang terus-menerus pecah tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian, di ujung berkas cahaya itu, tiba-tiba cahaya itu menjadi berkobar. Sinar putih asli tiba-tiba berubah menjadi merah tua yang menyilaukan. Ah, suara ventilasi Chen Wuzu terdengar, dan segera setelah itu, lampu merah melonjak ke atas, akhirnya mencegah retakan menyebar ke bawah. Cahaya yang hancur dari berkas cahaya di sekitarnya, di bawah tarikan lampu merah, dengan cepat menuju ke jembatan langit dan bumi, yang kurang dari 1/10 dari aslinya. Tiba-tiba, seluruh permukaan danau Poseidon menjadi terang benderang. Itu hanya berhenti selama lebih dari 10 detik ketika cahaya terakumulasi cukup, seberkas cahaya besar tiba-tiba naik ke langit, menembus langit dan berkomunikasi dengan dunia. Jembatan antara langit dan bumi, komunikasi selesai. Cahaya menyilaukan menyebar ke sekeliling, dan fluktuasi energi aneh membuat semua orang yang hadir merasakan pemahaman. Ini adalah situasi di mana hukum seseorang menyebar keluar setelah seseorang menjadi dewa. Perubahan hukum seperti itu akan sangat bermanfaat bagi semua yang hadir yang menonton upacara. Meskipun tidak dapat disalin, ini dapat digunakan untuk referensi.
Lan Xuanyu dan yang lainnya merasakan dan memahami secara diam-diam di bank. Terutama Tang Yuge yang baru saja bertempur dengan pihak lain, merasakan perubahan yang sangat dalam saat ini, terutama dalam hukum ini, sepertinya dia masih merasakan surga dan bumi. Ketika jembatan langit dan bumi bangkit kembali, semua orang tahu bahwa Chen Wuzu telah tamat. Dan itu adalah pencapaian tingkat dewa setelah mengalami guntur 7 warna. Seberapa besar perbedaan antara Heaven and Earth Tribulation dan Element Tribulation? Untuk menanggung bencana alam, tujuan akhirnya adalah tingkat dewa sejati, dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang telah menanggung bencana langit dan bumi memenuhi syarat untuk menyentuh tingkat dewa super di masa depan. Inilah perbedaannya. Selamat, kakak senior karena telah mencapai posisi Tuhan. Seorang murid halaman dalam berteriak dengan keras. Semua murid di halaman dalam di tempat kejadian segera bangun, dan suara gembira mereka bergema di seberang danau. Selamat, kakak senior, untuk mencapai posisi Tuhan. Pemuda yang sebelumnya berteriak untuk bersorak masih memiliki ekspresi iri di matanya, dia tahu betapa sulitnya mengambil langkah ini. Karena dia harus mencapai ranah batas Douluo lebih awal dari Chen Wuzu, tetapi sampai sekarang, dia belum menemukan kesempatannya sendiri. Tiba-tiba, sesuatu di hatinya lega. Dahulu kala, 7 setan Shrek adalah impian seumur hidupnya, dan dia telah bekerja keras untuk impian ini. Karena itu, ketika dia tahu bahwa generasi baru Shrek Seven Devils tidak memiliki milik sendiri, di dalam hatinya, pukulannya sangat besar. Dia tidak akan menyisihkan upaya untuk berharap bahwa dia dapat membuktikan dirinya melalui tantangan ini, dan hanya dialah orang yang paling cocok. Namun, ketika dia melihat Chen Wuzu mengambil pesawat dan menjadi dewa, beberapa kegigihan di hatinya tiba-tiba menghilang. The Shrek Seven Monsters tentu saja merupakan kemuliaan yang besar, tapi apa gunanya terikat pada kemuliaan? Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat dan menyentuh keanggunan dunia lain adalah hal yang lebih penting. Memikirkan hal ini, roh dan jiwanya menjadi sangat berbeda. Yu Yingxin, yang berdiri di sampingnya, secara alami merasakan semua ini, dan berbisik pelan, dia hebat, kita harus bersorak. Ya, tentu. Pria muda itu mengulurkan tangan dan mengambil telapak tangannya. Tubuh Yu Yingxin menegang, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berjuang dan membiarkannya memegangnya. Sedikit kecemburuan yang baru saja terjadi karena terobosan Chen Wuzu telah menghilang pada saat ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Untuk menjadi dewa, saya pasti bisa melakukannya juga. Cahaya di langit terus-menerus dan stabil pada saat ini, Chen Wuzu menjadi dewa pada dasarnya adalah sebuah kepastian. Semua orang melompat kegirangan. Tahukah Anda, tahun ini Chen Wuzu baru berusia 30-an, dan dia bisa berkultivasi menjadi dewa. Ini bisa dikatakan sebagai yang terbaik dalam sejarah Akademi Shrek. Jembatan langit dan bumi akhirnya berangsur-angsur berubah menjadi merah, cahaya menyatu ke udara, dan sesosok tubuh muncul. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Chen Wuzu sudah melayang turun, sebelum tiba di kapal pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang membawa banyak akademi Shrek dan Tangmen, dia membungkuk kepada Master Pavilion Dewa Laut, terima kasih atas pelatihannya. Bab 1274, Saudara Pengadilan Dalam. Pavilion Master Poseidon tersenyum tipis, dan berkata, ini juga hasil dari kerja keras kalian sendiri. Saya harap mulai hari ini, kalian dapat menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan dan terus bekerja keras. Dengan baptisan 7 warna langit dan bumi, tujuan kalian harus lebih ambisius di masa depan. Iya, Chen Wuzu memberi hormat lagi, lalu menoleh ke Tang Yuge, yang berdiri di permukaan danau dan tidak pergi, dan membungkuk, terima kasih, gadis sekolah, untuk menunjukkan jalan ke depan, sehingga saya memiliki kesempatan terobosan. Tang Yuge buru-buru membalas, kakak senior sopan. Saya juga belajar banyak dari diskusi dengannya. Chen Wuzu jelas dalam suasana hati yang baik saat ini dan tersenyum dan berkata, bakat gadis sekolah jauh lebih baik dari saya, dan prestasi masa depan pasti akan berada di atas saya. Saya harap Anda juga akan berkomunikasi dengan dunia secepat mungkin untuk mencapai tingkat dewa. Saya telah kalah dalam kompetisi ini. Petik 2. Tang Yuge tersenyum pahit dan berkata, tidak, kakak senior telah berbelas kasihan sebelumnya. Seharusnya aku kehilangannya. Dalam hal kekuatan sejati, Tang Yuge memang sangat kuat, dan dia mampu membuat Chen Wuzu menghadapinya dengan semua kekuatannya, yang telah sepenuhnya menunjukkan kultivasinya. Namun, dibandingkan dengan Chen Wuzu setingkat dewa setengah, dia masih jauh lebih buruk. Sebagai perbandingan,
Chen Wuzu masih lebih kuat. Ini seri, dan kedua sisinya keluar. Kesimpulan Master Pavilion Poseidon datang, dan tentu saja tidak ada yang akan mempertanyakan kata-katanya. Sulit untuk meyakinkan publik bahwa Tang Yuge menang, tetapi Chen Wuzu tidak menang, dan dia, yang telah menjadi dewa, tidak dapat terus berdiskusi dengan Tang Yuge. Tang Yuge mundur ke pantai, dan Chen Wuzu mendarat langsung di kapal di bawah tanda Sagot Pavilion Master. Satu langkah menjadi dewa, semuanya berubah. Perhatian semua murid di halaman dalam sekarang tertuju padanya, ini adalah tujuan mereka di masa depan. Mencapai posisi Tuhan adalah apa yang mereka nantikan. Teruskan, Tuan Pavilion Poseidon berkata sambil tersenyum, dan dia secara alami dalam suasana hati yang baik saat ini. Murid saya telah mencapai status dewa dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, meskipun tujuan kompetisi ini berbeda dari imajinasi sebelumnya, masih ada kabar baik. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dia tahu inilah waktunya. Hingga saat ini, hanya tersisa 2 tim terakhir. Lan mungkin menyembuhkan semua orang, sesuai rencana sebelumnya, sudah waktunya dia bermain. Para senior di halaman dalam juga memiliki kekuatan melebihi perawatan medisnya, setiap orang bisa dikatakan sebagai pilihan terbaik, terutama kakak perempuan Yu Yingxin dan penyihir teratai merah Chen Wuzu sekarang. Dia juga menyaksikan jalan Chen Wuzu untuk menjadi dewa. Betapa terkejutnya mereka, setelah mengalami peningkatan pesat Tianlongxing, Lan Xuanyu dan yang lainnya sangat percaya diri ketika mereka kembali. Metode penempaan garis keturunan sangat membantu mereka, tetapi sekarang tampaknya dibandingkan dengan puluhan ribu akademi di akhir tahun, tidaklah cukup menjadi yang terbaik. Mentalitas Lan Xuanyu saat ini telah benar-benar tenang, dia telah meninggalkan kemenangan dan kekalahan di belakang kepalanya, dan dia lebih menghargai persaingan itu sendiri. Mampu bersaing dengan senior yang kuat juga merupakan pengalaman yang luar biasa baginya. Selama periode Tianlongxing, dia adalah penerima manfaat terbesar dari tubuh pemadaman garis keturunan, membuat garis keturunannya semakin dekat dengan Dewa Naga yang sebenarnya, dan bahkan mencapai perubahan hambatan berikutnya, dia akan menghadapi terobosan kapan saja. Setelah garis keturunan meledak yang harus dia hadapi saat menerobos selesai, maka dia bisa dikatakan telah benar-benar membangkitkan garis keturunan Dewa Naga. Di masa depan, sangat mungkin tidak akan ada lagi pembagian emas dan perak, hanya garis keturunan Dewa Naga, yang selalu setara dengan keadaan transformasi Dewa Naga sebelumnya, dan lebih cenderung menjadi dewa dalam satu langkah. Dan selama periode waktu ini, dia juga merangkum berbagai kemampuannya dan menyempurnakannya terus-menerus. Setelah dilemahkan oleh kompetisi meningkatnya naga, dia secara bertahap menjadi berpengalaman dan menemukan jalan ke depan. Dan kemudian baginya yang terpenting adalah terus mengasah diri, terus menumpuk, dan menumpuk, agar penerobosannya lancar. Lan Xuanyu merasa bahwa dia harus mengumpulkan lebih banyak daripada sebelum setiap terobosan sebelum bisa berhasil memenuhi terobosan ini. Melihat penampilan Lan Xuanyu, perhatian semua orang dialihkan kembali ke pembuat keputusan Shrek Seven Devils ini. Siapapun dengan mata yang tajam atau siapapun yang mengetahui situasi 33 Tianyi memahami bahwa Lan Xuanyu adalah inti sebenarnya di antara ketujuh dari mereka, dan itu juga merupakan sayap pertama dari 33 Tianyi. Tapi semua orang awalnya berpikir bahwa dia akan keluar di putaran terakhir, tapi dia tidak berharap dia keluar di putaran ke-6. Satu-satunya yang tersisa adalah Master Jiwa yang menyembuhkan pasangan. Namun, ini juga normal. Ada Master Roh yang membantu dan menyembuhkan dalam tim, yang tidak pandai bertarung. Ini juga kejadian biasa. Di sini Lan Xuanyu keluar, dan di antara murid-murid di halaman dalam, seorang pria kurus akan bangkit untuk bertarung. Tapi sebuah tangan besar jatuh di pundaknya dan menahannya. Bos, murid halaman dalam yang kurus memandang orang yang memegang bahunya karena terkejut. Biarkan aku datang. Jika aku masih perlu makan untuk mengalahkannya, wajah apa yang harus aku perjuangkan untuk gelar Shrek Seven Devils? Orang yang menahan murid halaman dalam yang kurus adalah orang yang menyelamatkan Yu Yingxin sebelumnya. Detik berikutnya, tubuhnya telah bangkit perlahan, berdiri dari murid halaman dalam dan datang ke Lan Xuanyu. Melihat yang ini keluar, mata Lan Xuanyu juga mengembun, dan dia membungkuk sedikit untuk menyambutnya. Saya Ye Moyong, saya meminta nasihat dari saudara laki-laki saya. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Dia tampan dan langsing. Meskipun penampilannya berbeda dari Lan Xuanyu, dia memiliki semacam temperamen berdebu. Tertahan di sana, secara alamiah ada rasa harmoni antara manusia dan alam.
Ketika Lan Xuanyu mendengar 3 kata Ye Moyong, hatinya sedikit terguncang, dan dengan hormat dia berkata, Lan Xuanyu telah melihat kakak laki-laki itu. Ya, jika Yu Yingxin adalah master halaman dalam, maka yang ini adalah master halaman dalam Akademi Shrek saat ini, Ye Moyong yang dikenal sebagai orang pertama di halaman dalam. Itu juga merupakan pesaing terkuat sebenarnya dari Shrek Seven Monsters. Bahkan selama ini, banyak orang yang menganggapnya sebagai Shrek Seven Devils, dan pemimpin generasi baru Shrek Seven Devils. Dia bahkan menjadi objek pengakuan penyihir teratai merah Chen Wuzu, dan Yu Yingxin lah yang ditantang oleh Chen Wuzu. Meskipun setelah bertahun-tahun, Yu Yingxin selalu memiliki rintangan di hatinya, jadi mereka belum bersama hingga saat ini. Jika bukan karena Ye Moyong, tidak ada yang bisa membuat Yu Yingxin dan Chen Wuzu cocok dalam pertempuran seperti itu. Tetapi bahkan Ye Moyong tidak menyangka bahwa kompetisi ini akan sedemikian rupa. Tetapi dengan penyihir teratai merah Chen Wuzu menjadi dewa dalam satu langkah, Ye Moyong dan Yu Yingxin memiliki banyak kegembiraan. Banyak obsesi di hati saya juga langsung lega. Ye Moyong saat ini berbeda dari Ye Moyong saat sebelumnya. Sama seperti Lan Xuanyu, dia hanya menganggap game ini sebagai kompetisi. Dia juga ingin melihat seberapa kuat siswa yang bisa menjadi kepala generasi baru dari Shrek Seven Monsters ini. Hanya dengan memperjuangkannya secara pribadi dia dapat benar-benar menerima semua ini. Dengan mata saling berhadapan, menghadap langsung ke Lan Xuanyu, Ye Moyong diam-diam memuji di dalam hatinya, anak sekolah ini hanya berbicara tentang penampilan, setidaknya sejak dia memasuki Akademi Shrek tahun itu, tidak ada yang bisa membandingkan. Bagi Lan Xuanyu, setelah diskusi hari ini, Ye Moyong memiliki pemahaman penuh, apakah itu dia atau rekannya, dia memang memenuhi syarat untuk gelar Shrek Seven Devils. Mereka telah mencapai tingkat kultivasi ini pada usia yang sangat jauh dari jangkauan mereka. Kakak Xuanyu, tolong, saudaraku, mohon saran. Meski penampilan kedua dari belakang, semua orang bisa melihat bahwa permainan ini akan menentukan hasil akhir. Siapapun yang menang pada dasarnya akan menentukan kemenangan atau kekalahan hari ini. Bab 1275, Ye Moyong yang kuat. Permukaan Danau Poseidon telah kembali tenang, tetapi para guru dan siswa Akademi Shrek yang hadir menahan napas dan menyaksikan pertempuran terakhir yang akan segera terjadi. Meskipun semua orang mengerti bahwa bahkan jika Ye Moyong mengalahkan Lan Xuanyu, itu mungkin hanya akan menunda langkahnya untuk menjadi 7 iblis Shrek. Namun, Ye Moyong mewakili murid pelataran inti. Pertempuran ini masih sangat penting. Semua murid di halaman dalam juga ingin melihat kecemerlangan seperti apa pemuda ini yang telah dikonfirmasi oleh Master Pavilion Poseidon sebagai generasi baru 7 setan Shrek, dan yang telah memberikan kontribusi besar kepada federasi dan bahkan akademi, dapat berkembang. Menghadapi Ye Moyong, Lan Xuanyu tidak memiliki pikiran tentang kerendahan hati, tidak ada keraguan bahwa Master halaman dalam ini pasti pembangkit tenaga listrik di level Douluo batas. Basis budidaya tidak akan pernah berada di bawah penyihir teratai merah Chen Wuzu sebelum menjadi dewa. Tahun ini Ye Moyong berusia 35 tahun, dan dia dianggap sebagai orang tua di halaman dalam. Namun, dia mencapai ekstrim Douluo 5 tahun lalu. Dalam 5 tahun terakhir, dengan akumulasi dan perkembangan yang terakumulasi, langkah itu sangat mungkin dilakukan. Sebelum pertemuan kencan buta Sagot Fate hari ini dimulai, Lan Xuanyu telah mengetahui saat menyelidiki bahwa ancaman terbesar di halaman dalam adalah kakak laki-laki ini. Dikatakan bahwa kakak senior ini telah memiliki kemampuan untuk menerobos dan menjadi dewa, tetapi dia telah menekan basis kultivasinya sendiri, tidak mengambil langkah itu, hanya untuk mengumpulkan lebih baik di bawah level dewa. Dia dulunya adalah generasi jenius yang luar biasa berbakat. Pada masanya, tidak ada murid Akademi Shrek yang bisa dibandingkan dengannya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia sebanding dengan 7 monster teratas dari generasi Akademi Shrek sebelumnya. Pergelangan tangan Ye Moyong sedikit bergerak, dan pedang panjang muncul di telapak tangannya, dan kemudian, lingkaran cincin roh muncul dari kakinya. Ketika cincin roh muncul di tubuh Ye Moyong, aura semua orang yang hadir menjadi serius. Juga termasuk teman-teman Lan Xuanyu. Merah, 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 merah. Masih merah, merah, merah. 9, total 9 cincin roh mewakili 100.000 tahun, diatur diam-diam padanya. Ya, dia bukan hanya Ultimate Douluo, tetapi juga Ultimate Douluo yang telah mengembangkan semua cincin roh hingga level 100.000 tahun.
Di antara semua murid di halaman dalam, tidak ada yang bisa menandingi. Dengan sikap tuan dan saudara perempuan Yu Yingxin di halaman dalam, serta identitas dan bakat penyihir teratai merah Chen Wuzu sebagai murid paviliun Dewa Laut, dia akan jatuh cinta padanya. Bisa dibayangkan betapa baiknya Ye Moyong. Tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, Lan Xuanyu mengerti lebih dalam kekuatan seperti apa kakak laki-laki ini. Tidak ada penindasan, bahkan setelah melepaskan jiwa bela dirinya, dia tidak membuat Lan Xuanyu merasa tertekan. Yinghua tertutup, hangat dan lembab seperti batu giok, dan harmoni antara manusia dan alam. Dia mengambang di sana, tetapi seperti bagian dari dunia ini, komponen alam yang sangat diperlukan. Tidak ada aura yang sangat kuat, tetapi aura itu hanya mengambang di sana, dan tekanan yang dibawanya ke Lan Xuanyu bahkan lebih dari Qi Tianlong, murid besar pertama Tianlongxing. Lan Xuanyu segera mengerti bahwa Ye Moyong sudah berada di level dewa setengah langkah meskipun dia bukan dewa. Selama dia mau, dia bisa mendobrak pintu kapan saja. Cincin roh 900.000 tahun Ye Moyong tidak dibawa dengan memperoleh lebih dari 100.000 tahun makhluk roh sebagai roh. Sebaliknya, itu datang sepenuhnya dari binatang jiwa 10.000 tahun, melalui akumulasi dan kenaikannya yang terus-menerus. Tidak ada yang bisa meniru proses ini sejauh ini, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Bahkan para guru di halaman dalam merahasiakannya. Tapi dia telah mencapai kekuatan seperti itu. Di level ini, menjadi Shrek Seven Devils memang pantas. Alasan kenapa dia tidak menjadi generasi baru Shrek Seven Devils lebih awal, selain karena ketidakpuasan dengan si God Pavilion karena masalah emosional, adalah karena dia mencurahkan seluruh energinya untuk kultivasinya sendiri, kontribusinya ke akademi, dan penyelesaian tugas Sky Fighter tidak memperhatikan. Namun, tidak ada yang akan menyangkal kekuatannya. Sebaliknya, dia telah membuktikan dengan kekuatannya sendiri bahwa dia adalah orang pertama yang sejati di halaman dalam, orang pertama yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Apakah itu Zhang Yuan, Ling Yumo, murid teratas dari halaman dalam seperti Tian Zefeng, atau orang kepercayaan seperti Yu Yingxin dan Chen Wuzu, mereka hanya dapat mengagumi kultivasinya. Pada saat ini, ketika Ye Moyong melepaskan semangat bela dirinya, dan ketika cincin roh 900.000 tahun bergabung dengan garis, hampir semua orang menahan napas. Dia menatap Ye Moyong dan kakak laki-laki dari halaman dalam. Ye Moyong dengan ringan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya seperti musim gugur melintas di pedang. Dia tersenyum dan berkata, "Siswa Xuanyu, sebelum kita mulai, saya punya beberapa kata untuk diucapkan. Bisakah Anda menunggu sebentar?" Petik 2. Saudaraku, tolong. Lan Xuanyu segera mengangguk. Ye Moyong memegang pedang panjang dengan posisi terbalik dan membungkuk ke arah kapal. "Tuan Pavilion, orang tua. Tantangan hari ini memang pengaturan saya yang kurang ajar. Untuk ini, saya sangat malu. Saya baru saja melihat Wuzu menerobos, dan saya sangat senang untuknya. Di saat yang sama, saya juga merasakan lebih banyak hal. Pertempuran hari ini hanya untuk persaingan. Terlepas dari menang atau kalah, menurut saya Junior Xuanyu dan rekan-rekannya memenuhi syarat untuk menjadi generasi baru 7 setan Shrek. Jadi, saya mundur. Saya percaya bahwa di masa depan, para siswa dan adik perempuan pasti akan membawa lebih banyak kejayaan dan kejayaan untuk perguruan tinggi. Dan saya bersedia menjadi bantuan mereka. Hari ini, setelah perang, saya hanya ingin menjadi asisten guru di perguruan tinggi dan telah bekerja di perguruan tinggi selama bertahun-tahun. Kembangkan dan lakukan yang terbaik. Di masa mendatang, kami juga harus mengumpulkan lebih banyak kontribusi dan menghargai pelatihan perguruan tinggi selama bertahun-tahun." Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, kerumunan murid di halaman dalam segera menyebabkan suara diskusi, yang juga mengejutkan Lan Xuanyu. Dia tidak menyangka kakak laki-laki ini akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Pavilion Master Poseidon menatap Ye Moyong dalam-dalam, tersenyum sedikit, dan berkata, "Apakah kamu akhirnya menemukan jawabannya?" Ye Moyong mengangguk dan berkata, "Aku sudah memikirkannya. Dulu aku berpikir bahwa yang paling penting bagiku adalah kekuatan, pedang di tanganku. Tapi hari ini aku mengerti bahwa ada lebih banyak hal yang perlu aku hargai dan rasakan. Saya terlalu egois, dan hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya hanya berpikir bahwa saya tidak memengaruhi orang lain dan saya baik pada diri sendiri. Tetapi sekarang saya mulai memahami bahwa orang-orang itu sosial,
dan tidak ada yang benar-benar dapat menjauh dari masyarakat sepenuhnya. Jalan masih panjang, dan ada lebih banyak hal yang harus saya lakukan. Petik 2. Oke, permintaanmu disetujui oleh Akademi. Master Pavilion Poseidon berkata sambil tersenyum. Berdiri di belakangnya, Chen Wuzu memandang pria di langit, dan ekspresi kesedihan muncul di matanya. Faktanya, dia selalu mengerti bahwa karena dia memilih untuk mengambil seorang kerabat dan mengalahkan Yu Yingxin, dia tidak akan pernah bersamanya lagi. Namun, dia belum berdamai di hatinya. Pada saat ini, dia telah menembus level dewa, semuanya tampak berbeda. Tapi jauh di lubuk hatinya, kapan dia benar-benar melepaskan perasaan ini? Terima kasih, Master Pavilion. Ye Moyong membungkuk kepada Master Pavilion Haisen lagi sebelum beralih ke Lan Xuanyu. Saudaraku, biarkan kamu menunggu lama, kita bisa mulai. Dia tersenyum meminta maaf, dan mengangguk ke Lan Xuanyu. Oke, Lan Xuanyu setuju, matanya berkedip pada saat berikutnya, dan lingkaran cincin roh mulai mekar di bawah kakinya. Ketika Ye Moyong melihat cincin roh pertama naik di bawah kakinya, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut dan hampir kehilangan sikapnya. Cincin roh pertama, emas oranye. Cincin roh kedua, emas oranye. Emas oranye, emas oranye, emas oranye, emas oranye. Secara total, ada 6 cincin roh dan hanya 6 cincin roh, tetapi tanpa kecuali, semuanya berwarna oranye dan emas. 9 cincin roh di Ye Moyong sudah dapat dikatakan telah mengejutkan seluruh akademi, bahkan banyak guru tidak tahu bahwa cincin rohnya telah mencapai tingkat kultivasi ini. Namun, ketika Lan Xuanyu mengangkat 6 cincin roh oranye keemasan, penonton sudah diam. Bab 1276, Cincin Jiwa Emas Oranye Penuh. Sejarah, ini sejarah. Dia membuat sejarah umat manusia. Dalam sejarah manusia, tidak pernah ada situasi seperti itu. 6 cincin roh, semua cincin roh oranye emas dari level binatang buas. Ini adalah pemandangan yang tidak terbayangkan, tetapi bagi Lan Xuanyu tampaknya seperti itu. Apa cincin ke-6? Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa 6 cincin. Tapi, siapa yang telah melihat seorang kaisar jiwa dengan 6 cincin roh binatang? Siapa yang telah melihat nafas yang dilepaskan dari seorang kaisar jiwa di level judul Douluo? Ye Moyong juga sedikit kusam, oranye dan emas di depannya tampak mempesona matanya. Ketika dia memberitahu Pavilion Master Sagot bahwa dia telah melepaskan gelar Shrek Seven Devils, dia memang bersedia melakukannya di dalam hatinya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia merasa lebih rendah dari siswa yang 1 dekade lebih muda darinya. Dia tidak berpikir bahwa setelah lebih dari 10 tahun, anak sekolah ini akan mampu melampaui dirinya sendiri. Namun, ketika dia melihat 6 cincin roh oranye emas muncul di tubuh Lan Xuanyu, semua pikiran sebelumnya mulai berubah. Benarkah ini cincin roh yang seharusnya muncul di dunia manusia? Bisakah seorang master jiwa manusia melakukannya? Ia bahkan ingin menggosok matanya agar bisa melihat dengan lebih jelas. Dalam banyak kasus, kebenaran itu kejam. Tapi Ye Moyong tidak merasakan perasaan ini selama bertahun-tahun. Bukan hanya dia, tetapi murid-murid halaman dalam yang baru saja bertengkar dengan rekan-rekan Lan Xuanyu, termasuk saudari Tuan Yu Yingxin dan penyihir teratai merah Chen Wuzu. Pada saat ini, apakah keterkejutan batinnya tidak tertandingi? Hari ini, mereka benar-benar telah tampil dengan barisan terkuat, tetapi 5 siswa pertama yang bermain di lapangan masih gagal mengungguli siswa yang lebih muda. Tapi ini tetap tidak mempengaruhi keyakinan mereka bahwa mereka harus menang. Karena masih ada Ye Moyong belum dimainkan, Ye Moyong adalah yang terkuat. Dewa Pedang Ye Moyong, betapa elegannya kata, Dewa Pedang. Ini juga gelarnya, Dewa Pedang Douluo. Pedangnya, tanpa banyak penjelasan, adalah pedang paling sederhana adalah jiwa bela diri. Tapi itu latihannya yang ekstrim. Dan pada saat ini, ketika semua orang melihat 6 cincin roh oranye keemasan muncul di tubuh Lan Xuanyu, ketidakpastian di hati semua orang mengejutkan mereka. Perguruan tinggi memang tidak punya target pasti, ini benar-benar bukan keputusan biasa. 6 cincin roh keemasan oranye, lalu, bagaimana dengan cincin roh masa depannya? Apakah akan tetap emas oranye? Jika demikian, keberadaan semacam ini bahkan tidak bisa ditandingi oleh kekuatan tertinggi dalam sejarah perguruan tinggi. Bahkan Tangsan, generasi Dewa Raja Sagot yang paling kuat dalam sejarah, tidak dapat memiliki begitu banyak cincin roh oranye keemasan sebelum dia menjadi dewa.
Ini juga pertama kalinya Lan Xuanyu mengungkapkan arti sebenarnya dari cincin rohnya di depan semua orang. Menghadapi cincin roh 900.000 tahun Ye Moyong, dia tidak bisa menjadi pengecut. Apalagi dia tidak akan tinggal di perguruan tinggi untuk pembangunan. Dia sangat memahami pentingnya diskusi utama Paviliun Poseidon hari ini. Untuk menjadi Shrek Seven Devils yang sebenarnya, Anda harus diakui oleh semua yang terkuat di akademi. Saat ini, Anda tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memberitahu semua orang bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi Shrek Seven Devils, dan bahwa dia telah memenangkan gelar terhormat ini untuk Akademi Shrek selama 30.000 tahun. Senyum di wajah Ye Moyong menghilang. Dia menatap Lan Xuanyu dengan serius dan berkata lagi, "Sarjana, tolong." Lan Xuanyu menyipitkan matanya, melangkah keluar, dan cahaya warna-warni di tubuhnya langsung mekar. Lingkaran warna-warni tertutup, dan sisik warna-warni dibor secara instan, berubah menjadi perlindungan. Dengan pukulan sederhana, dia langsung menuju Ye Mo. Ye Moyong dengan lembut mengangkat pedang panjang di tangannya, dan sedikit cahaya pedang terbang, seperti bintang, ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak mencoba menghindar, tangan kirinya menggenggam dalam kekosongan, tombak naga emas sudah ada di telapak tangannya, tombak naga emas menjentikkan, dan ujung tombak itu sangat tepat pada titik cahaya pedang itu. Ada, puff lembut. Cahaya pedang hancur, dan puluhan sinar cahaya meledak seketika, jatuh ke tubuh Lan Xuanyu. Kemudian setiap pedangki seperti tanduk gantung antelop, tidak ada jejak. Tapi Lan Xuanyu tidak mengelak, seolah-olah dia tidak melihat aura pedang yang tersebar ini, matanya gigih, tangan kanannya tetap tidak berubah, dan dia terus bergegas menuju Ye Mo. Bahkan biarkan pedangki itu jatuh padanya. Puff 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 puff. Dalam serangkaian suara, puff puff, aura pedang itu menghantam sisik warna-warni Lan Xuanyu, menyebabkan semburan lingkaran cahaya berwarna, tapi mereka bahkan tidak meninggalkan jejak di bawah. Dan tinju kanan Lan Xuanyu telah tiba saat ini. Pedang panjang tangan kanan Ye Moyong menembus seperti kilat, dan ujung pedang mengarah langsung ke tinju Lan Xuanyu. Terdengar suara, ding, yang tajam. Lan Xuanyu mengguncang seluruh tubuhnya dengan keras, dan dalam sekejap, dia hanya merasakan niat pedang yang sangat besar mengalir ke tubuhnya. Ye Moyong juga stagnan, dan berhenti di udara. Di antara keduanya, gelombang udara melonjak, mendorong satu sama lain kembali. Pertandingan semacam ini tampaknya terlalu sederhana dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pertarungan mereka adalah tabrakan antara kekuatan sejati. Cahaya pedang pertama yang dilemparkan Ye Moyong, cahaya pedang terkuat itu sendiri sebelum ledakan, dan energi pedang setelah ledakan jauh lebih lemah. Tapi lemah juga relatif, dan Lan Xuanyu mampu membawa aura pedang seperti itu dengan sisiknya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan kekuatan pertahanannya sendiri. Dan tabrakan berikutnya antara pedang dan tinju adalah tabrakan nyata pertama mereka. Lan Xuanyu jelas mundur lebih banyak, dan semua sisik di tubuhnya bersinar, dan dia melarutkan kesibukan, keterampilan niat pedang dan aura pedang. Tapi Ye Moyong juga tidak nyaman dalam pukulan itu, ada kekuatan guntur nirvana. Saat energi ledakan yang menakutkan menembus ke dalam tubuhnya, dia hampir menginspirasinya untuk menekan basis kultivasi yang telah ditekan selama bertahun-tahun, dan menerobos secara langsung. Bagaimana ini tidak mengejutkan Ye Moyong? Usahanya untuk mengendalikan bahkan lebih sulit daripada resolusi niat pedangnya Lan Xuanyu. Dia tidak pernah menyangka kalau adik SD ini akan menguasai kekuatan elemen perampokan petir. Cahaya perak berkedip, dan Lan Xuanyu telah mencapai Ye Moyong lagi di saat berikutnya. Itu adalah pukulan lain. Itu adalah bagian depan, bukan samping atau berteleportasi di belakangnya. Ye Moyong mengambil pedang panjang itu dengan ringan di tangannya. Kali ini, dia tidak memilih untuk maju. Adegan aneh muncul. Di depan Ye Moyong, dia berada tepat saat pedang panjangnya bergetar, dan ada 9 bunga pedang yang berkumpul dan terbentuk. 9 bunga pedang ini seperti substansi, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Lan Xuanyu membanting tinjunya, bunga pedang itu berkilau dan ditarik kembali. Pedang vertikal dan horizontal meledak seperti ledakan, meledakkan kekuatan tinju Lan Xuanyu. Ledakan, sinar cahaya 4 warna meledak, dan tubuh Lan Xuanyu langsung ditandai dengan ratusan tanda dalam raungan sengit, dan setiap skala naga tampak sedikit gemetar. Tapi kekuatan ledakan pukulannya membuat Ye Moyong terbang kembali karena shock. Dari sudut pandang visual,
ternyata dia membanting Ye Moyong kembali dengan sebuah pukulan. Adegan ini langsung menghebohkan penonton. Apakah Ye Moyong jatuh tertiup angin? Dan pada saat ini, tombak naga emas di tangan kiri Lan Xuanyu telah menembus, dan ribuan cahaya keemasan bergoyang, meledak ke langit dalam sekejap, dan semuanya lenyap. Dia juga harus memperlambat penggunaan Dewa Nirwana 2 kali berturut-turut. Pedang panjang Ye Moyong menembus, masih bersahaja, tapi kali ini, matanya berubah. Pada saat ini, dia benar-benar memasuki kondisi pertempuran, dan dia memperlakukan Lan Xuanyu sebagai lawan yang setara. Jianmang gemetar, seperti bintang, ding 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 ding. Suara keras dari tabrakan, kedua belah pihak tidak tahu pada saat berapa kali tabrakan. Bab 1277, Saudara Hard Rock. Tombak naga emas di tangan Lan Xuanyu bergetar, dan cahaya tombak itu berat, yang sudah cukup kuat. Tapi di depan pedang panjang Ye Moyong, serangkaian niat pedang yang mengejutkan datang dari tabrakan, dan dipaksa masuk ke tubuhnya. Niat pedang seperti itu tidak pernah terdengar. Tangan kiri tiba-tiba terlepas, membiarkan tombak naga emas jatuh. Ketika tombak naga emas jatuh dari langit dan kehilangan kendali Lan Xuanyu, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di seberang danau. Untuk sesaat, perisai yang dilepaskan oleh Tang Wulin yang menebas semuanya berkedip. Ini memungkinkan semua orang menonton pertempuran untuk melihat seberapa kuat energi pedang Ye Moyong. Lepaskan tombak naga emas, melarutkan sebagian besar energi pedang. Tapi serangan Ye Moyong tidak berhenti. Dengan pengalaman bertempurnya, dia tidak bisa melihat bahwa Desolation Thunder milik Lan Xuanyu tidak bisa terus-menerus meletus. Pedang panjang di tangannya bergetar lagi, disertai dengan suara mendengung, sedikit cahaya pedang yang membesar dari ujung pedang, dan dalam sekejap, cahaya berubah menjadi bola cahaya dengan diameter 1 meter dalam sekejap. Perasaan krisis yang membuat merinding Lan Xuanyu langsung muncul di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, armor perang dua karakternya telah menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya biru berkedip di tangan kanannya, dan Heavenly Secret Abyss Halberd sudah ada di telapak tangannya. Tanpa mencoba menghindar, menghadapi yang kuat seperti Ye Moyong, hampir tidak mungkin untuk menghindari serangannya. Di Heavenly Secret Abyss Halberd, lingkaran biru tua berkedip. Mata Lan Xuanyu bersinar terang, dan Dewa Nirwana menembak lagi. Heavenly Secret Abyss Halberd menunjuk langsung ke kehampaan, dan tiba-tiba, cahaya 4 warna meledak di ujung yang tajam, berubah menjadi cincin bagian dalam biru tua dengan cincin luar 4 warna. Di udara, ada 4 elemen, air, api, bumi dan angin. Berbondong-bondong masuk. Bola cahaya di ujung pedang Ye Moyong tiba-tiba meledak, dan ribuan energi pedang melonjak keluar, seperti lautan badai, dan bergegas menuju Lan Xuanyu. Dan cahaya ilahi di mata Lan Xuanyu berwarna biru, dan seberkas cahaya 4 warna telah melesat keluar dari depan Heavenly Sage Cracking Abyss Halberd. Ledakan. Penyihir teratai merah Chen Wuzu tidak bisa membantu melebarkan matanya ketika dia melihat pemandangan ini ketika Lan Xuanyu's Heavenly Secret Abyss Halberd meledakkan berkas cahaya, dia tiba-tiba merasakan energi yang terkandung dalam berkas cahaya. Apakah itu ada persis seperti Elemental Thunder Tribulation yang dia derita sebelumnya? Bahkan tenaga pun tidak kalah. Bisakah seseorang benar-benar menggunakan kekuatan langit dan bumi? Setiap bagian sisik berwarna-warni di tubuh Lan Xuanyu menyala, dan sinar yang bersinar dari timbangan itu meledak menjadi pancaran. Dominasi naga emas, ledakan, aura pedang agung bertabrakan dengan unsur petir bim, meletus dengan raungan besar yang tak tertandingi. Bahkan perisai pelindungnya bergetar hebat. Untuk sementara waktu, energi pedang bersifat horizontal dan vertikal, guntur meledak, dan kengerian di dalam perisai pelindung itu seperti akhir dunia. Lan Xuanyu menggunakan kemampuan menelan yang kuat dari Heavenly Secret Abyssal Halberd. Dengan peningkatan basis kultivasinya, dia sekarang memiliki kemampuan tertentu untuk menggunakan senjata Super Divine ini. Hal yang paling menakutkan tentang Heavenly Secret Abyssal Halberd adalah mengabaikan pertahanan. Namun selain itu, masih banyak fitur lainnya. Sebagai satu-satunya senjata super ilahi dari bidang jurang, senjata Raja Suci Jurang, tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan Raja Suci Jurang untuk memperbaikinya, tetapi bidang jurang itu seperti jarum laut. Itu yang dapat menahan seluruh bidang jurang tanpa entitas, dan mencegah energi agar tidak lenyap. Kemampuan fagositiknya sendiri bahkan sebanding dengan lubang hitam. Hanya saja dengan basis kultivasi Lan Xuanyu saat ini, tidak mungkin untuk menampilkannya sepenuhnya. Tetapi meskipun demikian,
Setelah dapat berkomunikasi dengan surgawi suci Abyssal Halberd, dia juga dapat meminjam beberapa kekuatan melahap Abyssal Halberd suci surgawi, ditambah 4 cincin roh tingkat binatang buas miliknya sendiri untuk mengendalikan 4 elemen. Sejumlah besar elemen dipinjam dalam waktu singkat, dan kemudian digabungkan satu sama lain, berubah menjadi elemen petir kesusahan yang dibombardir. Ini adalah kemampuan terbarunya untuk memahami kali ini, dan dia tidak bisa melakukannya ketika dia menghadapi Qi Tianlong. Tentu saja, dia tidak berani menggunakan artefak super ini pada saat itu. Begitu para ksatria naga melihat bahwa dia memiliki artefak super, dia pasti akan meragukan identitasnya. Tetapi bahkan dengan serangan seperti itu yang sebanding dengan guntur kesengsaraan, itu masih gagal untuk menang. Ketika badai tabrakan berangsur-angsur mereda, Lan Xuanyu telah mundur jauh, tetapi kakak laki-laki Ye Moyong masih di tempat. Pedang panjang di tangan Ye Moyong bergetar sedikit, auranya sendiri tampak sedikit tidak stabil, tapi itu saja. Tapi Lan Xuanyu jauh lebih sengsara, melintang di tubuhnya, dengan lebih dari selusin luka kali ini, sisik berwarna-warni dipotong dan darah mengalir. Wajahnya juga terlihat pucat. Ini bukan hanya karena energi pedang yang mengamuk di tubuh, tetapi juga serangan dari Netherworld Thunder. Tapi dia bisa memblokir pedang Ye Moyong sekarang, dan banyak murid di halaman dalam menatapnya dengan kagum. Hanya mereka yang benar-benar akrab dengan Ye Moyong yang tahu betapa menakutkan kekuatan kakak laki-laki ini. Di halaman dalam, Ye Moyong memiliki gelar tidak setingkat dewa tetapi lebih baik dari tingkat dewa. Ia bahkan pernah menantang Dewa Petir Douluo Wang Tianyu dengan satu pedang dan satu orang. Tidak ada yang tahu jalannya pertempuran itu. Tapi setidaknya Ye Moyong benar-benar mundur. Lalu ditutup sebentar, tetapi selama periode waktu itu, Pavilion Master Wang tidak pernah muncul. Nama Dewa Pedang tersebar setelah pertempuran itu. Jika Ye Moyong tidak memiliki masalah dengan kecerdasan emosinya, ditambah dengan kurangnya jasa, tidak ada seorang pun di pelataran inti yang dapat bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar Shrek Seven Monsters. Dia sendiri selalu percaya bahwa ini miliknya. Karena itu, ketika generasi baru Shrek Seven Monsters tidak memilikinya kali ini, dia terkejut di dalam hatinya, tetapi juga sedikit tidak bahagia. Tapi dalam hal kekuatan, dia sangat kuat. Melihat tabrakan di antara mereka, keterkejutan batin Chen Wuzu sangat kuat. Dia meninggalkan akademi dan menuju ke Sekte Tang, menahan napas di dalam hatinya. Jika Anda tidak menginginkan saya akan mengalahkan Anda cepat atau lambat. Dia sudah memiliki mentalitas ini terhadap Ye Moyong. Namun, melihat tabrakan antara keduanya saat ini, dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa bahkan jika dia telah mencapai level dewa, jika dia sekarang bermain melawan Ye Moyong, apakah dia benar-benar menang? Lan Xuanyu perlahan mengangkat Heavenly Secret Abyss Halberd di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan cahaya ilahi di matanya menjadi cerah lagi. Dia melihat ke langit dan mengeluarkan mantra naga. Segera, sisik warna-warni di sekujur tubuhnya menyala. Suara naga yang mengepul, bahkan penutup pelindungnya tidak bisa ditutup sepenuhnya. Semua master jiwa dengan roh binatang yang hadir merasakan darah mendidih untuk pertama kalinya, dan tekanan yang menakutkan langsung menembus ke dalam tubuh mereka. Buat mereka melihat satu sama lain dengan takjub. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa akan terpengaruh saat ini. Wajah Ye Moyong sedikit berubah, dan dia jelas merasakan darahnya bergolak, dan dengan basis kultivasi dan alamnya, pada saat ini, dia sedikit tidak dapat mengendalikan darahnya. Tidak ada keraguan bahwa di tingkat garis keturunan, bocah lelaki junior ini jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkannya adalah dengan raungan naga Lan Xuanyu, sisik warna-warni yang sebelumnya patah di tubuhnya dengan cepat sembuh. Dari tubuhnya, aliran semburan udara berwarna keluar, yang telah disuntikkan ke tubuhnya sebelumnya. Jian Qi, dalam suara raungan naga, energi pedang dikeluarkan satu persatu, dan itu tidak bisa lagi mempengaruhinya. Menghadapi para senior Akademi Shrek benar-benar berbeda dengan di kontes naga. Lan Xuanyu membutuhkan lebih banyak penyamaran dalam kontes naga, tetapi di sini, dia tidak membutuhkannya. Dia telah benar-benar berkultivasi ke alam Xiao Cheng dengan metode tempar tubuh Long Li, dan yang paling menakutkan adalah kekuatan tubuh. Dia mengumpulkan tebal dan kurus, dan kekuatan fisiknya, jika dievaluasi pada tingkat guru jiwa manusia, telah mencapai tingkat Tuhan. Bahkan di antara klan naga, tidak ada klan naga pada tingkat budidaya yang sama yang dapat dibandingkan dengannya. Kemampuan bertahan yang kuat, kemampuan penyembuhan diri, dan darah yang kuat adalah kartu trufnya yang sebenarnya.
Dari tabrakan barusan, Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa dia bukanlah lawan dari kakak laki-laki ini. Persepsi kakak saya tentang niat pedang ini telah mencapai tingkat kesesuaian. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia selalu enggan untuk menerobos, dan dia belum mencapai tingkat dewa. Tapi dalam hal kekuatan, dia masih kalah. Bab 1278, Tantangan selesai. Kekuatan inferior tidak berarti dia pasti akan kalah. Lan Xuanyu memiliki keunggulan Lan Xuanyu, kekuatan pertahanan dan kemampuan pemulihannya cukup baginya untuk mendukung pertempuran ini untuk berlanjut. Meskipun serangan Ye Moyong kuat, ilmu pedangnya tak tertandingi. Tetapi dia memiliki kelemahan terbesar, yaitu dia menekan basis kultivasi. Terus bertarung, bisakah dia masih bisa menekannya? Setelah waktu yang lama, apakah dia masih dapat mempertahankan basis kultivasinya saat ini? Ini belum tentu benar. Bagaimana Lan Xuanyu memenangkan kontes naga? Dalam menghadapi Su Yanmo dan Qi Tianlong, dia mengandalkan pertahanan superior dan kemampuan pemulihannya untuk bertahan dari serangan balik. Pada saat itu, dia harus berpura-pura terluka parah, tetapi di sini, dia bahkan tidak perlu berpura-pura. Terlebih lagi, kemampuan pemulihannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Esensi Dewa Naga yang diserap dari pilar naga naik bukanlah penyerapan putih. Ye Moyong menatapnya dalam-dalam, dan sedikit mengayunkan pedang panjang di tangannya. Niat pedang itu jelas, dan pemandangan aneh muncul. Energi pedang yang dikeluarkan dari tubuh Lan Xuanyu, seperti makhluk hidup, sebenarnya diserap oleh pedang panjangnya. Sarjana, mari kita berhenti di sini untuk pertempuran hari ini. Jika saya melanjutkan, jika saya ingin mengalahkan Anda, saya tidak akan dapat mengontrol keadaan penindasan. Bagi saya, keuntungan tidak sebanding dengan kerugian. Bagaimana kita mengikat pertempuran ini? Berhenti di sini. Melihat apa yang dia katakan, Lan Xuanyu menarik kembali Heavenly Secret Abyssal Halberd dan membungkuk memberi hormat. Pedang Master adalah satu-satunya dalam hidup saya. Saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan bertanya lagi kepada Anda. Ye Moyong mengangguk menyapa dan tersenyum, jika kamu bebas, bisakah kita berbicara beberapa kata nanti, mungkin itu akan menguntungkanmu. Mendengar apa yang dia katakan, hati Lan Xuanyu bergerak, dan dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Akan sangat bagus untuk mendapatkan bimbingan dari kakak laki-laki itu. Saat mereka berbicara, keduanya melayang turun dan mendarat di danau pada saat bersamaan, membungkuk ke arah kapal besar itu. Meski hanya ada 6 pemain dari masing-masing pihak, kali ini pembahasan selesai. Lan Xuanyu akhirnya jatuh di bawah angin, tapi dia mampu melawan Ye Moyong sedemikian rupa sehingga cukup bagi semua murid halaman dalam yang hadir untuk menerimanya sebagai pemimpin Shrek Seven Devils saat ini. Bagaimanapun, dia masih muda, bahkan belum berusia 20 tahun. Master Poseidon memandang sekilas semua murid yang hadir, dan berkata dengan suara yang dalam, diskusi berakhir di sini. Mulai hari ini, Lan Xuanyu dan 7 iblis Shrek benar-benar pantas mendapatkan gelar itu, jadi sudah dikonfirmasi. Ya, semua guru dan murid halaman dalam membungkuk dan memberi hormat ke arah kapal pada saat yang bersamaan. Lan Xuanyu telah kembali ke pantai saat ini, Tang Wulin menatapnya dan tersenyum. Tapi Gu Yuena mengerutkan kening, siapa yang mengajarimu untuk menyebabkan kesengsaraan petir elemental? Jika bukan karena kekuatan tubuhmu yang meningkat, bagaimana kamu bisa menahannya? Seberapa berbahaya metode kultivasi semacam ini? Bagaimana kamu bisa dengan mudah mencoba? Ahem, aku merasakannya sendiri. Lan Xuanyu dengan cepat berkata sambil tersenyum. Jangan mengkhianati ayahmu saat ini. Gu Yuena berkata sedikit kesal, hati-hati di masa depan, sekali kemampuan ini tidak terkontrol dengan baik, itu akan melukai dirimu sendiri. Namun, tubuhmu tampaknya telah banyak berubah. Dengan basis kultivasinya, di Lan Xuanyu beberapa perubahan dalam dirinya secara alami bisa dirasakan selama pertempuran. Betapa lebih kuat dari yang tidak dia ketahui dalam ingatannya, dan wilayahnya bahkan lebih tinggi. Gu Yuena tidak tahu sudah berapa lama dia koma, jadi dia tidak tahu persis apa yang dilakukan Lan Xuanyu selama ini. Konferensi Kencan Buta Takdir Sagot hari ini sangat indah, terutama beberapa putaran terakhir diskusi di antara para murid di halaman dalam. Bahkan para murid di halaman dalam dengan senioritas yang kurang tidak pernah melihat seperti apa kakak laki-laki dan perempuan ketika mereka benar-benar mengerahkan kekuatan mereka, tetapi hari ini mereka telah melihatnya sepenuhnya. Misalnya, ketika seorang pemuda jujur pergi, dia sedikit gemetar, dan keresahan di hatinya sudah lama hilang.
Di antara murid-murid di pelataran dalam, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menembak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lan Xuanyu dan yang lainnya tumbuh begitu cepat, fakta ada di depannya, kekuatan mereka tidak akan palsu, mereka hanya menunjukkan kekuatan mereka yang kuat. Apakah Anda masih bisa menyangkalnya? Ketika semua orang bubar, Lan Xuanyu dan yang lainnya, suasana di pantai tampak sedikit halus. Sebagian besar mata 33 orang Tianyi tertuju pada Yuan Enhui dan Tang Yuge, pemandangan barusan bisa dikatakan mendebarkan. Hanya segelintir orang yang benar-benar bisa menebak akting Yuan Enhui. Tang Yuge cemberut, tidak berbicara, atau memandang Yuan Enhui. Yuan Enhui seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, bersandar ke arahnya tanpa berbicara. Ini bukan yang paling memalukan. Yang paling memalukan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super tertentu. Pada saat ini, matanya berkedip, dan saya melihat pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super di sisi lain dari waktu ke waktu, merasa sedikit bingung. Oke, ayo kita semua pergi, dan kembali beristirahat. Kita harus segera kembali ke Dragon Star. 33 orang Tianyi bubar, Qianlei menepuk bahu Yuan Enhui sebelum pergi, dan tersenyum padanya, sebelum dia melarikan diri dengan Lan Mengqin. Liu Feng jarang kehilangan tatapan tegas di hari-hari biasa, dan matanya sedikit lembut dan berdampingan dengan Xing Xuan. Tang Yuge menatap Lan Xuanyu, dan Lan Xuanyu tersenyum padanya, memperlihatkan 8 gigi putih. Tang Yuge mendengus dan pergi. Kali ini tanpa peringatan Lan Xuanyu, Yuan Enhui segera menindaklanjutinya. Melihat mereka semua pergi, Lan Xuanyu memandang orang tuanya dan terbatuk. Ayah, ibu, kemana kita akan kembali? Tang Wulin menatapnya, lalu ke Gu Yuena, sudut mulutnya bergerak-gerak, atau, kembali ke paviliun Dewa Laut. Oke, kebetulan di sana, aku akan pulih. Konsumsi barusan cukup besar. Bu, ayo kita pergi bersama. Saat dia berkata, Lan Xuanyu mengedipkan mata ke Bai Xiuxiu, dan keduanya terhubung, dan mereka datang secara terpisah. Pergi ke sisi Gu Yuena, dia memegang tangannya dari kiri ke kanan. Melihat putranya dan Bai Xiuxiu, Gu Yuena secara alami tersenyum, dan tidak pergi menemui Tang Wulin. Ketiganya melayang dan terbang menuju kota langit abadi. Tang Wulin menghela nafas lega, ayo kembali dulu. Namun, suasana hatinya saat ini sangat gugup. Apakah itu untuk membantu Gu Yuena memulihkan ingatannya, atau apa? Tidak peduli seberapa kuat dia masih bingung. Semua kecerdikan telah lama menghilang di hadapan perasaan, bahkan dia sendiri merasa sedikit bodoh. Liu Feng dan Xing Xuan berjalan berdampingan, berjalan di boulevard di tepi Danau Dewa Laut. Mereka tidak langsung kembali ke kota langit abadi, di mana semua murid dari halaman dalam dan pusat kekuatan tingkat dewa tinggal, itu tidak senyaman halaman luar. Keduanya berjalan berdampingan untuk beberapa saat tanpa berbicara. Pada akhirnya, Xing Xuan mengangkat tangannya dan menyentuh Liu Feng, dan berkata, kamu benar-benar luar biasa. Tanpa sadar, kamu menjadi Shrek Seven Monsters. Liu Feng menoleh dan menatapnya, melihat matanya yang bersinar di bawah sinar bulan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Apa yang kamu lihat? Xing Xuan mengerang sedikit. Liu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung, kamu sangat cantik. Engah, Xing Xuan geli dengan tatapan konyolnya, apa menurutmu aku terlihat baik sekarang? Apa yang kamu lakukan? Hah? Liu Feng kosong. Oke, lupakan kamu. Saya tahu kamu selama ini sibuk dengan kultivasi dan tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Saya hanya suka konsentrasi kamu. Bisa fokus pada kultivasi dan emosional, kamu pasti akan menjadi tipe orang yang sangat fokus. Karena itulah aku menyukaimu, kata Xing Xuan dengan murah hati. Tapi saat dia berkata, wajah cantiknya sudah merah. Baginya, ini juga pertama kalinya dia bersama laki-laki, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup. Tapi dia tahu bahwa kepribadian Liu Feng adalah tertutup. Jika dia tidak mengambil inisiatif, dia akan selalu seperti kayu. Lalu kapan hubungan bisa meningkat? Hari ini, saya akhirnya mengambil langkah besar ke depan dengan bantuan pertemuan kencan buta Sagot Fate, jadi tentu saja saya tidak bisa kembali. Bab 1279, Gugup Hui Hui. Ya, yang pasti, saya pasti akan berdedikasi. Liu Feng mengangguk cepat, kamu sangat cantik. Ini adalah kedua kalinya dia mengucapkan kalimat ini berturut-turut. Mata Xing Xuan juga sedikit konyol, giginya menggigit bibir merahnya, menundukkan kepalanya, dan meletakkan kepalanya di dadanya.
Liu Feng tiba-tiba menjadi sedikit tercengang, dan aroma samar memasuki ujung hidungnya. Ini adalah nafas unik seorang gadis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu dekat dengan seorang gadis. Dalam sekejap, detak jantungnya melonjak lebih dari 10 kali, wajahnya memerah, dan dia sedikit bingung. Pada hari kerja, dia melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berpasangan, dan melihat Lan Mengqin menggoda Qian Lei. Apakah benar-benar tidak ada rasa iri? Ia juga orang normal, dan seorang pemuda dengan energi yang kuat, meskipun ia menghabiskan seluruh energinya untuk berkultivasi. Tetapi ketika saya kadang-kadang bersantai, saya bertanya-tanya pasangan seperti apa yang akan saya miliki di masa depan. Pada saat ini, semua imajinasi menjadi kenyataan. Itu hanya orang muda yang cantik di depannya. Merasa gelisah, dia akhirnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan pria normal. Dia membuka lengannya dengan hati-hati, pertama-tama dengan lembut meletakkan Xingxuan di punggungnya. Xingxuan sepertinya merasakan tekanan, mengusap kepalanya sedikit ke atas, meletakkan pipinya di bahu, dan berinisiatif untuk memeluk pinggangnya. Malam yang gelap, sinar bulan yang cerah, bayang-bayang pepohonan, nafas kehidupan. Dan sosok yang cocok satu sama lain, detak jantung yang bergejolak. Lukisan itu memperlihatkan pemandangan yang indah. Tang Yuge tidak kembali ke halaman dalam dan meninggalkan tepi danau Dewa Laut, dia berjalan keluar. Berjalan sendirian di jalan menuju halaman luar. Bahkan dia sendiri sedikit bingung saat ini, dan dia hanya berjalan tanpa tujuan. Yuan Enhui mengikuti langkah demi langkah, menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, hanya melihat kaki Tang Yuge bergerak maju terus-menerus. Tiba-tiba, langkah kaki Tang Yuge berhenti, Yuan Enhui tidak bereaksi untuk beberapa saat, hampir menabraknya, dan berhenti dengan berbahaya. Kamu baru saja berakting, kan? Tang Yuge berkata dengan dingin tanpa melihat ke belakang. Yuan Enhui terus menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Yuge tiba-tiba berbalik. Tetapi ketika dia berbalik, dia tidak bisa membantu tetapi tetap linglung. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa cahaya bulan di belakangnya benar-benar terhalang oleh sosok di dekatnya. Baru setelah itu dia menyadari bahwa bocah lelaki ini, yang selalu membutuhkan perhatiannya sendiri dalam imajinasinya, belum dewasa, sudah dewasa. Sosoknya yang tinggi dan ramping lebih dari setengah kepala lebih tinggi dari dirinya, dengan rambut hijau muda panjang tersampir di belakang kepalanya, dan kepalanya menunduk. Dia memiliki pandangan yang jujur. Wajah tampannya samar-samar diuraikan oleh sinar bulan. Cahaya putih. Ketika dia berada di dekatnya, nafas maskulin tiba-tiba muncul di wajahnya. Pada hari kerja, Tang Yuge tidak berhubungan dekat dengan Yuan Enhui, tetapi hari ini dia tiba-tiba merasakan perbedaan khusus. Wajah Kiao tidak bisa membantu sedikit memerah, dan teguran yang ingin dia katakan tiba-tiba tak terkatakan. Untuk sementara, keduanya saling berhadapan seperti ini, yang satu menundukkan kepalanya dan tidak berani melihatnya, sementara yang lainnya kosong dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, Tang Yuge berkata, "Xuanyu memberimu ide, kan?" Hah? Yuan Enhui akhirnya mengangkat kepalanya, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, ini aku. Tang Yuge berkata dengan dingin, "Benar saja, kamu membohongiku. Bisakah kamu mendapatkan ide buruk ini? Kecuali Lan Xuanyu, siapa yang bisa membiarkanmu melakukan ini?" "Aku tidak percaya, itu dia." "Aku." Yuan Enhui tidak lagi tahu bagaimana membantahnya. Tang Yuge benar-benar terlalu akrab dengannya, semua sanggahannya akan tampak sangat lemah di depan Tang Yuge. "Kakak, aku salah." Yuan Enhui mengakui kesalahannya dengan alis menunduk. "Jangan panggil adikku," kata Tang Yuge dengan marah. Yuan Enhui tiba-tiba tampak pintar pada saat ini, mengangkat kepalanya dengan gembira dan memandang Tang Yuge. "Apakah itu kamu?" "Istri," dibentak. Sosok tinggi itu membuat busur dan terbang dari kejauhan. Tang Yuge penuh dengan garis-garis hitam. "Kamu mengacaukan pantat Lan Xuanyu sepanjang waktu, jadi apakah kamu belajar ini darinya?" Yuan Enhui memegangi kepalanya dan memanjat, dia agak malu untuk dipukuli, tetapi apa yang dikatakan Lan Xuanyu kepadanya langsung muncul di benaknya. "Jika kamu ingin mengejar adikmu, pertama-tama kamu harus mencari tahu orang seperti apa kakakmu itu." Hujan sangat dingin dan panas di dalam, kuat di luar dan lembut di dalam. "Kamu ternyata menjadi kakaknya lagi, jika dia benar-benar dapat menerima kamu. Kamu pasti ada di dalam dirinya."
Tunjukkan kelemahannya di hadapannya agar dia bisa menunjukkan emosi batinnya. Kalau kamu datang beberapa kali, itu wajar. Petik 2. Engah, seteguk darah menyembur dari mulut Yuan Enhui. Sebelum dia bisa berdiri teguh, dia jatuh dengan lembut. Tang Yuge awalnya marah dengan tangan di pinggulnya, tapi tiba-tiba melihat tubuh Yuan Enhui runtuh, dia terkejut, dan dia mendatanginya dan memeluknya. Saat ini, wajah Yuan Enhui seperti kertas emas, dan seluruh tubuhnya masih mengepul. Ini jelas pertanda api meracuni tubuh. Dia memang terluka sebelumnya, dan di bawah perawatan Lan Mengqin, luka itu awalnya bisa ditekan. Hanya membutuhkan waktu penyembuhan untuk kembali normal. Pada saat ini, jelas penampakan cederanya meletus. Hui. Tang Yuge berteriak cemas dan memeluknya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Yuan Enhui tidak berpura-pura terluka, tetapi lukanya benar-benar pecah. Nafas di tubuhnya tidak teratur, dan aliran udara panas terus-menerus meledak ke dalam tubuhnya, dan ada perasaan bahwa dia tidak bisa ditekan. Ini jelas efek dari racun api teratai merah sebelumnya. Mengqin, di mana Mengqin? Dia hanya tidak memperhatikan di mana Lan Mengqin dan Qian Lei berada. Dia semakin menyesali itu, bagaimana dia membuat tembakan yang begitu berat, yang sebenarnya menyebabkan luka Yuan Enhui. Kakak, aku salah. Yuan Enhui dengan enggan membuka matanya dan bergumam, mencekik seteguk darah lagi di mulutnya. Jangan bicara, kamu cepat sembuh, kata Tang Yuge dengan marah. Yuan Enhui menggelengkan kepalanya dengan lembut, kakak, maafkan aku, hari ini aku memang diajari oleh Suanyu untuk berbohong padamu. Namun, dia sebenarnya tidak tahu bahwa pada saat itu, ketika aku melihatmu terakhir kali, tiba-tiba saya merasa bahwa saya benar-benar tidak memiliki kesempatan. Anda tidak akan menyukai saya karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pria sejati. Jadi, panah itu, saya benar-benar berencana untuk menembakkannya. Petik 2. Saat itu, kamu bilang kamu juga menyukaiku. Sebenarnya, aku mengerti bahwa kamu yang menghiburku dengan tidak membiarkanku menembakkan panah itu. Tapi pada saat itu, aku masih sangat bahagia dan sangat bahagia. Saudari, maafkan aku salah. Mungkin, aku benar-benar tidak berhak menyukaimu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bukankah kamu tidak bahagia? Oke. Jika kamu tidak menyukainya, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku hanya akan menjadi saudaramu baik. Dia berbicara dengan lembut, mengatakan apa yang ada di hatinya. Air mata mengalir dari sudut matanya tak terkendali. Di matanya, Tang Yuge sepertinya melihatnya membakar dirinya lagi dan dengan putus asa menembakkan busur. Jenis perubahan suasana hati. Dia tahu bahwa Yuan Enhui tidak akan berbaring di depannya. Karena dia tidak bisa berbohong sama sekali. Tiba-tiba, dia hanya merasa hatinya sakit dan sakit. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Jangan menangis, jangan menangis. Tidak, bukan itu yang kamu katakan. Mata Tang Yuge juga basah. Sebenarnya, setelah hari itu, aku benar-benar mengerti. Di dunia ini, satu-satunya orang di dunia ini yang memperlakukanku dengan sepenuh hati adalah kamu. Baik itu ibuku atau ayahku, mereka begitu egois. Mereka hanya bisa memikirkan diriku sendiri, tetapi tidak pernah memikirkanku. Aku sangat putus asa, sangat putus asa. Hanya kamu, telah berada di sisiku. Sebenarnya, tahukah kamu, aku sebenarnya sangat takut hari ini. Petik 2, bab 1280, beri aku waktu. Tang Yuge berkata dengan lembut, ketika saya tahu bahwa konferensi Kencan Buta Takdir Sagot akan segera dimulai, dan Anda akan berpartisipasi, saya sangat takut. Yuan Enhui tercengang, apa yang kamu takuti? Tang Yuge berkata, saya tahu seberapa baik Anda. Apakah itu penampilan atau tingkat kultivasi Anda? Anda pasti pilihan terbaik di halaman dalam. Saya tidak tahu berapa banyak siswa perempuan di halaman dalam yang akan menyukai Anda. Siapapun yang memasuki halaman dalam bukanlah anak surga yang sombong. Jadi saya khawatir Anda akan memiliki seseorang yang Anda cintai. Meskipun saya juga mengatakan dalam hati bahwa saya harus memberkati Anda. Tapi saya tidak dapat menahan pikiran, jika Anda memilikinya orang yang kamu cintai, kamu akan meninggalkanku, dan kamu tidak akan menempel padaku setiap hari seperti sebelumnya. Ketika aku memikirkan ini, aku akan memiliki ketakutan yang kuat di hatiku. Aku tidak ingin datang ke pertemuan Kencan Buta ini. Tapi aku tetap datang, meski aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku ketika kamu memilih orang lain untuk menjadi kekasihmu.
aku tetap datang. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan mengatakan itu, pertemuan. Pada titik ini, wajah cantiknya sedikit merah. Yuan Enhui menatapnya dengan tatapan kosong, kalau begitu, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tang Yuge memandangnya, aku selalu menyukaimu. Hanya saja kesukaanku sebelumnya adalah jenis kesukaan kakakku terhadap adik laki-lakiku. Adapun untuk saat ini, karena itu, dia berhenti sejenak, saya tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu. Hati saya kacau. Tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa pada saat itu, ketika saya menolak Anda, saya sedikit bahagia. Ya, setidaknya, Anda tidak akan meninggalkan saya. Anda dapat tinggal dengan saya setiap hari. Maukah Anda memberi saya waktu? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya juga tidak akan menyukai orang lain. Petik 2. Air mata di mata Yuan Enhui berhenti mengalir, menatap Tang Yuge dengan tatapan kosong. Setelah beberapa lama, dia dengan kasar memeluknya erat, dan menangis. Lengannya ramping dan kuat, dan napasnya yang kuat membuat Tang Yuge sedikit mabuk. Namun tangisannya masih murni dan penuh ketergantungan layaknya anak kecil. Tanpa sadar, Tang Yuge juga membuka lengannya dan memeluknya dengan erat. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah bahwa racun api di tubuh seseorang disebabkan oleh dia yang menggunakan roh api. Fakta-fakta juga membuktikan analisis Lan Xuanyu tentang dirinya. Bagi Yuan Enhui, kesempatan itu akhirnya datang. Setidaknya, dia tidak akan meninggalkannya, dan membiarkan dia menempel padanya setiap hari. Cukup, kota langit abadi, paviliun Dewa Laut. Kembali ke tempat ini dengan vitalitas terkuat, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah menemani Gu Yuena ke paviliun Dewa Laut. Paviliun Poseidon terlihat sangat bersih saat ini, dan tidak ada orang tua lainnya. Setidaknya mereka tidak melihatnya. Kembali ke kamar tempat Tang Wulin tinggal sebelumnya, masih ada aroma samar dari kebangkitan Gu Yuena di ruangan itu, dan fluktuasi elemen di udara hampir lengket. Xuanyu, apa yang terjadi selama ini? Kamu bisa memberitahuku dengan cepat. Gu Yuena bertanya pada tangan Lan Xuanyu. Oke, Bu, duduklah. Sambil berbicara, Lan Xuanyu mengajak Gu Yuena duduk. Tidak ada tempat tidur di kamar ini, hanya beberapa futon. Gu Yuena duduk di kasur, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu duduk di kedua sisinya. Tang Wulin secara alami mengikutinya, dan dia duduk di sudut sendirian, diam-diam mendengarkan akun Lan Xuanyu. Pada awalnya, kamu terlempar ke bintang-bintang oleh proyeksi rasi pertama Dragon Star hari itu untuk menyelamatkan kita. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Aku sangat takut kehilanganmu, apalagi saat kamu memberitahuku bahwa itu mungkin saja terjadi. Ibu saya bergegas kembali seperti orang gila pada saat itu dan kembali untuk meminta bantuan. Pada saat itu, saya percaya bahwa dengan kultivasi Anda, bahkan dalam magma bintang jatuh, tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Setelah saya kembali, saya menelepon Paman Le, yaitu ayah saya. Dia langsung bergegas begitu dia mendengar bahwa Anda mengalami kecelakaan. Karena itu, Lan Xuanyu berhenti sejenak, lalu menatap Tang Wulin yang duduk di sudut. Tatapan Gu Yuena mengikuti tatapannya, ketika dia melihat Tang Wulin tersenyum dan mengangguk padanya. Gu Yuena segera membuang muka, lalu apa? Lan Xuanyu berkata, kemudian perguruan tinggi menyatakan kesediaannya untuk membantu saya menyelamatkan Anda. Ayah saya dan saya, dengan bantuan perguruan tinggi, Sekte Tang, dan militer federal, pergi ke bintang untuk menyelamatkan Anda. Karena jika Anda ingin pergi ke permukaan bintang, Anda perlu melawan gravitasi bintang yang kuat. Jadi kami memobilisasi detektor bintang kapal induk. Kapal induk armada ke-7 lah yang membantu kami. Pada awalnya, kami mencari permukaan bintang beberapa kali tetapi tidak berhasil. Itu kami ketika dia putus asa, ayah meninggalkan probe bintang dan memberanikan diri untuk menemukan napasmu di permukaan bintang itu sendiri. Petik 2. Ayah menerobos pada saat itu. Tampaknya dia menerobos dengan paksa, menembus segel ke-17 tubuhnya. Kemudian dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Hanya dengan begitu dia dapat bertahan di permukaan bintang cukup lama untuk menemukanmu. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata dari segel ke-17, Gu Yuena tampak gemetar, dan kemudian menatap Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Setelah puluhan ribu tahun pengendapan, ini adalah masalah akumulasi, dan terobosan adalah masalah tentunya. Apa yang terjadi nanti? Gu Yuena menatap Lan Xuanyu lagi.
Lan Xuanyu berkata, kemudian, ayah menemukanmu di lahar. Saat itu, kamu telah menjadi telur naga perak. Ayah berkata bahwa kamu masih hidup. Aku sangat bahagia saat itu. Aku tahu itu. Kamu tidak akan mudah tertelan magma. Kami membawamu kembali dan membawamu kembali ke sini. Ayah akan menjagamu dan menunggumu pulih. Akhir-akhir ini, ayah selalu berada di sisimu dan menjagamu. Sampai kamu baru saja bangun dan kembali kepada kami. Kamu bisa merasakan suasana luar di telur naga perak. Apa kamu tidak bisa merasakan ayah? Petik 2. Gu Yuena mengerutkan kening, aku tidak tahu, aku dalam kebingungan. Aku tidak terlalu tahu, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan kali ini? Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, saya pergi ke Tianlongxing. Tianlongxing. Gu Yuena membuka matanya yang berbintang sedikit, menatapnya dengan heran. Saat ini, Lan Xuanyu bergabung dengan tentara dan rekan-rekannya ke dalam armada ke-7, dan bagaimana secara kebetulan menyusup ke Draco karena perang, dan hanya menceritakan tentang banyak rahasia Draco. Mendengarkan deskripsinya, Gu Yuena menjadi lebih terkejut saat mendengarkannya. Tak heran jika dalam waktu sesingkat itu, kultivasi Lan Xuanyu telah berkembang sedemikian rupa, ternyata karena Tianlongxing. Dunia naga, itu terkait dengan klan naga. Setelah mendengarkan cerita Lan Xuanyu, Gu Yuena mengangkat tangannya untuk mencubit pergelangan tangannya dan dalam diam merasakan situasi saat ini di tubuhnya. Di depan Gu Yuena, Lan Xuanyu secara alami tidak memiliki apapun untuk disimpan, dan benar-benar membuka semua situasinya sendiri sehingga dia bisa merasakannya dengan jelas. Tang Wulin berdiri, datang ke sisi Lan Xuanyu, dan duduk. Metode penempaan kekuatan naga memang sangat cocok baginya untuk berlatih, meski ada risiko tertentu. Tapi saat ini, efeknya lebih baik dari kita. Ada banyak latihan yang lebih baik di sini. Yang paling penting adalah itu adalah pilihan terbaik baginya untuk menerobos bintang naga, sehingga dia bisa menerobos dan menjadi dewa dalam waktu singkat. Petik 2. Gu Yuena mengerutkan kening, bagaimana jika ditemukan? Saya telah bertemu dengan Tianlong itu. Meskipun itu hanya proyeksinya pada saat itu memang sangat kuat. Itu bukan sekadar dewa super. Terlebih lagi, ada begitu banyak dewa super. Ksatria naga level, kekuatan bintang naga langit ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan sekarang. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, karena ini, saya perlu menyusup lebih jauh, memperkuat diri saya melalui sumber daya bintang naga, dan memperkuat mitra saya. Jika suatu hari, kita semua bisa menjadi dewa super di bintang naga. Yang kuat, bahkan dari segi jumlah, tidak kalah dengan naga, maka federasi tidak perlu lagi takut pada naga. Kita saat ini jauh di depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jika kekuatan individu kita bisa mengejar lagi, galaksi kuda naga pasti akan ditaklukkan oleh federasi. Dengan galaksi kuda naga dengan sumber daya yang sangat besar, federasi pasti akan dapat bangkit kembali. Petik 2.